Perisic menyisir di sisi kanan pertahanan Roma, tidak bisa dibendung oleh Ricastro, lepaskan umpan, tidak siap. Smalling dengan Ibanez menutup Dzeko. Hola, ya kembali di konten terbaru gue di CS Pro TV. Gue akan membahas mengenai hasil dari 8 besar Coppa Italia, di mana Roma harus takluk 0-2 menghadapi Inter. Meskipun dalam suasana libur, cuman gue ingin membahas ya. Tentunya banyak yang berharap bahwa salah satu gelar yang didapatkan Roma adalah dari Coppa Italia. Tapi ya apapun itu, hasilnya sudah kita lihat semalam. Roma tumbang lawan tim terkuat di Serie A, lawan tim yang tajam, berbahaya, dan ada sang mantan Dzeko di sana. Jadi gue lihat kekalahannya itu adalah sebuah mengukur kekuatan Roma yang sebenarnya saat ini, guys. Jadi memang sulit bagi Jose Mourinho datang ke AS Roma dengan ekspektasi yang tinggi. Materi pemainnya memang pas-pasan. Tapi kita akan bahas dulu, ketika Jose Mourinho datang ke Giuseppe Meazza, ini sebuah hal yang menarik ya. Ketika gue lihat beberapa banner Jose numero uno, bahwa Jose Mourinho adalah pelatih terbaik versi Interisti hingga saat ini, karena treble ya di 2010. Oke. Susunan pemain, adakah masalah Bung Kyo? Enggak sih, sebenarnya ini susunan pemain terbaik minus Lorenzo Pellegrini ya. Jadi dengan formasi 3-4-1-2, ini menurut gua sudah cukup untuk bisa menghadapi Inter. Inter memang full team turunnya. Kita bahas dulu Rui Patricio, kemudian ada Mancini, Smalling, Ibanez, kemudian Ricastro di kanan, di kirinya Matías Vina, Verto berpasangan dengan Sergio Oliveira, sedangkan di depannya adalah Mkhitaryan, dan dua pemain depan adalah Zaniolo dengan Tammy Abraham. Bagaimana menurut Bung Kyo? Menurut gua oke. Kalau Lorenzo Pellegrini sudah ada, mungkin posisi Verto akan dibaku cadangkan. Jadi di tengah, Sergio Oliveira akan berpasangan dengan Lorenzo Pellegrini. Ini akan menjadi sebuah komposisi yang sangat bagus. Kemudian Matías Vina akan digantikan oleh Spinazzola kalau Spinazzola sudah sembuh. Ini akan menjadi formasi yang sangat menarik ya. Attackingnya bagus. Kemudian ketika transisi bertahan juga bisa menggunakan 5 pemain belakang, karena Ricastro dengan Spinazzola bisa turun. Bahkan Sergio Oliveira dan Lorenzo Pellegrini bisa membantu pertahanan, sehingga hanya menyisakan 3 pemain di depan ya, Mkhitaryan, Zaniolo, dan juga Tammy Abraham dalam kalau transisi menyerang atau counter attack yang biasa dimainkan oleh Mourinho. Nah, apa yang terjadi semalam? Dari semalam adalah suasana game plan berubah ketika gol cepat dari Edin Dzeko. Siapa yang salah? Yang salah adalah ketika Anda salah passing dilakukan oleh Ibanez, kemudian serangan balik dilakukan oleh Perisic, menyisir di sisi kanan pertahanan Roma, tidak bisa dibendung oleh Ricastro, lepaskan umpan, tidak siap. Smalling dengan Ibanez menutup Dzeko. Dzeko itu adalah striker predator dalam kotak penalti. Tidak bisa satu orang yang menjaga, harus dua. Harusnya ketika ini menurut gua teman-teman. Jadi ketika Dzeko dalam kotak penalti sudah ada Smalling, harusnya Ibanez bisa menutup. Karena Dzeko itu bisa cetak gol dari apa saja, dari kepala bisa, dari dengkul bisa, dari kaki bisa. Dan kemarin first time. Tapi dia tidak selebrasi. Gue respect. Edin Dzeko salah satu striker hebat bersama Roma setelah era Batigol, era Montella, kemudian era Vucinic. Menurut gue Edin Dzeko adalah nomor 9 yang top, sebelum akhirnya digantikan oleh Tammy Abraham ya. Tapi apapun itu, gue respect sama Dzeko. Dzeko tetap adalah bagian dari AS Roma. Nah, Inter sebetulnya juga kewalahan menghadapi AS Roma, guys. Jadi Roma cukup bagus ya, beberapa kali tendangan dari Zaniolo. Ini Samir Handanovic bermain cukup bagus malam. Setidaknya beberapa peluang emas ya, salah satunya dari Zaniolo sudah dalam kotak penalti. Ada pada palingan Handanovic masih bisa ditepis. Jadi Samir Handanovic adalah salah satu kiper tua yang cukup stabil, pantas jika
Inter mempertahankannya ya, meskipun banyak Interisti mengatakan ini kiper suka ngelamun, tapi emang ini kiper juara gitu. Jadi 1-0. Oke, babak pertama usai. Nah, babak kedua sebetulnya Roma juga punya banyak peluang dari Tammy Abraham, dari Zaniolo, kemudian dari Sergio Oliveira. Tapi lagi-lagi semua dipatahkan oleh Samir Handanovic, luar biasa. Dan sehingga akhirnya ketika ada sebuah peluang di menit ke-68, gol dari Sanchez. Alexis Sanchez ini golnya luar biasa guys. Kiper manapun akan sulit. Kiper manapun akan sulit di pojok kanan penjaga gawang Rui Patricio. Gue juga tidak menyalahkan Rui Patricio ya, bermain cukup bagus. Tapi memang di sini kita bisa mengukur kekuatan bahwa banyak sekali lubang yang harus dibenahi oleh Jose Mourinho. Kalau kemarin-kemarin terus berbicara lini tengah dibenahi, mendatangkan Sergio Oliveira, mendatangkan Maitland Niles, ya memang sudah ada perubahan, tapi memang lini belakang ini gue baca dan gue diskusi sama teman-teman Romanisti tua ya, memang kondisinya itu lini belakang bergantian melakukan blunder. Hari ini Ibanez, besok Smalling, besok Mancini. Tiga-tiganya nggak ada yang stabil. Tiga-tiganya ini memang terbaik yang dimiliki AS Roma, tapi tidak bisa diandalkan oleh Jose Mourinho. Seorang Mancini kapten juga nggak bisa. Smalling yang bekas Liga Inggris juga berat. Ibanez yang kabarnya mau dijual karena memang angin-anginan mumpung lagi mahal, ya juga tidak bisa diandalkan menjadi 3 back hebat gitu. Kalau kita ingat, Roma waktu juara memiliki lini belakang yang cukup bagus. Ada Juan, Alder. Nggak usah kesana deh, nggak usah Scudetto. Ketika Kostas Manolas, ingat nggak teman-teman? Kostas Manolas di lini belakang aja bisa membawa Roma sampai Liga Champion, semifinal Liga Champion. Maksudnya harus ada seorang sosok kuat pemain di belakang yang bisa memimpin, menghandle lini belakang. Karena saat ini Roma sudah memiliki Rui Patricio. Beruntung loh punya Rui Patricio, meskipun sudah tua senior tapi masih bagus. Dia punya pengalaman, tapi kan memang tidak bisa mengandalkan penjaga gawang hebat saja. Jadi menurut gua, ya sedih. Orang-orang Romanisti khususnya mengatakan bahwa salah satu hal yang paling bisa mendatangkan gelar adalah FA Cup lagi, Coppa Italia atau Liga Malam Jumat banget, Conference League. Tapi kalau sekarang sudah hilang di Coppa Italia, berarti memang tinggal satu. Roma bisa menjadi, atau Jose Mourinho bisa memberikan gelar untuk Romanisti, yaitu di Conference League. Dan itu tidak mudah, karena undiannya juga belum, drawingnya belum, dan kemungkinan juga menghadapi tim-tim kuat ya. Bisa Marseille, bisa PSV Eindhoven, atau bahkan bisa Bodo Glimt juga yang pernah mengalahkan Roma gitu. Jadi lebih mungkin sebenarnya Coppa Italia menurut gua. Tapi karena Coppa Italia udah ketemu Inter bermain sangat baik sekali, dan apa ya, Romanisti itu biasa gini siklusnya memang di awal itu harapannya sangat besar, kemudian kecewa karena memang tidak sesuai harapan, dan akhirnya siklus terakhir adalah oke, kita tahun depan lagi, kita coba lagi. Jadi gitu aja, muter terus. Tapi itulah resiko untuk menjadi Romanisti guys. Jadi ketika ini tim bukan tim besar, tim mediocre, beda dengan Inter, beda dengan AC Milan, beda dengan Juventus ya. Jadi kalau menjadi fans dari 3 tim itu, kemungkinan besar itu mendapatkan gelar setiap tahunnya atau setiap musimnya besar. Tapi kalau menjadi Romanisti emang sulit, tapi gue enjoy karena gue udah cinta, gue udah suka sama Roma. Jadi ya kalau kalah gini ya sudah gitu. Cuma kan harapan itu ada ketika Mourinho datang. Kemudian kalau Mourinho datang biasanya banyak pemain-pemain bintang tertarik datang. Jadi harapan itu lebih besar daripada sebelumnya. Ini kalau melihat penampilan Roma kemarin, ini bisa mengukur kekuatan bahwa saat ini Roma di posisi ke-7 guys. Dan beda untuk zona Liga Champions itu 6 poin ya, which is itu Juventus di posisi ke-4 ya. Kemudian untuk zona Europa League itu bedanya 4 poin. Jadi dengan baru ada Giornata ke-24, gua rasa masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya, masih banyak pertandingan, dan kita berharap bahwa setidaknya kalau tidak dapat gelar,
di musim ini atau tidak bisa meraih European Conference League, UEFA Conference League, at least kita dapat zona Eropa. Jadi kalau sekarang peringkat 7 kan nggak dapat zona Eropa tuh. Nah kalau gue sih masih berharap posisi 4 ya, masih posisi 4 masih mungkin. Kalaupun kepleset ya, at least naik satu level ke Liga Malam Jumat. Kalau sekarang kan Liga Malam Jumat sekali. Nah, Liga Malam Jumat jadi posisi 5-6 itu sudah cukup bagus lah. Nanti baru tahun depan hajar. Karena biasa Mourinho di musim keduanya lebih bagus daripada musim pertama. Jadi itu sebuah harapan. Jadi buat adik-adik Romanisti, semangat! Karena tentunya kekalahan 0-2 menghadapi Inter, meskipun kalah tapi mainnya bagus. Jadi ketahuan nih, di level tinggi kurangnya apa? Berarti kurangnya lini belakang nggak solid. Percuma kalau sudah mulai rapi nih, penyerangan sudah mulai rapi. Zaniolo, Tammy Abraham, Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini sudah main di babak kedua. Kemudian nanti akan bersama dengan Sergio Oliveira, Spinazzola sembuh. Ini sudah mulai ada harapan di sisa musim ini kita bisa banyak raih kemenangan lah di Liga. Bagusnya adalah ketika sudah kalah di beberapa kompetisi lain akan fokus ke Liga. Ini akan lebih bagus bagi Mourinho untuk bisa meramu timnya. Gitu guys. Jadi tetap semangat Romanisti. Kekalahan 0-2 menghadapi Inter, menghadapi tim terkuat di Serie A ya nggak apa-apa. Jadi tetap semangat. Gue liburan aja semangat. Meskipun kalah sambil lihat pantai guys. Sambil lihat pantai. Ya. Salam buat semua Romanisti di Indonesia. Jaga kesehatan. Daja Roma, Forza Roma. Tio Nugroho sana. Bye.